Fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Tidak bertanggung jawab. Oke, saya punya video fullnya. Jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, tapi ingat, sekali lagi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Nikita Mirzani yang diduga melecehkan bacaan sholat, dan berita ini menjadi viral dan sampai diangkat oleh media-media nasional televisi tanah air. Salah satunya adalah E-News. Artis Nikita Mirzani kembali jadi sorotan netizen. Nikita diduga melecehkan bacaan sholat. Maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Dan di situ E-News mengundang seorang ustadz, yakni Ustadz Dasat Latif. Ustadz Dasat Latif pun berkomentar keras kepada video Nikita tersebut, dan bahkan Ustadz Dasat Latif menyebut Nikita Mirzani ada gangguan jiwa seperti yang diberitakan oleh jbnn.com ini. Nah, bagaimanakah Ustadz Dasat Latif menyebut Nikita Mirzani ada gangguan jiwa? Apa responnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Penceramah kondang Ustadz Dasat Latif meminta aparat hukum untuk bertindak terhadap kasus pelecehan bacaan sholat yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, dia menyarankan agar Nikita Mirzani diperiksa kesehatan jiwanya. Hal itu disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif seperti dikutip dari kanal YouTube official E-News Minggu 24 Oktober 2021. Perhatian khusus di sini, lanjut Ustadz Dasat Latif, berupa tindakan hukum. Aparat sebaiknya memanggil Nikita Mirzani untuk ditanya, selebihnya orang hukumlah yang tahu. Kemudian orang-orang seperti ini menurut Ustadz Dasat Latif perlu diperiksa kesehatan jiwanya. Orang sakit jiwa tidak berarti gila, tetapi ada tingkatannya. Orang seperti Nikita terganggu jiwanya karena selalu mencari popularitas di hal-hal negatif. Begitu ungkap Ustadz Dasat Latif. Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Yang namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur, ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure, tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Ustadz Dasat Latif pun mengajak seluruh umat Islam tidak mengikuti konten Nikita lagi karena memberikan contoh buruk dan menimbulkan kegaduhan. Ustadz Dasat Latif menghimbau umat Islam untuk memberikan Nikita Mirzani sanksi sosial. Lebih lanjut dijelaskan, mayoritas ulama menurut Ustadz Dasat Latif menghukumi orang yang mencandakan syariat, diantaranya bacaan salat, sudah keluar dari Islam. Karena agama itu dibangun dengan keseriusan dan didirikan dengan keteguhan akan keyakinan. Jadi kata Ustadz Dasat Latif, kalau ada orang yang mencandai atau mempermainkan, apalagi itu bagian dari rukun Islam, ulama bisa menghukumnya dengan mengkategorikannya sebagai kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah sudah keluar dari Islam. Jumhur ulama, artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat,
itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan, apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Lebih lanjut, Ustadz Dasat Latif melihat Nikita Mirzani bukanlah seorang public figure. Public figure itu seharusnya yang patut dicontoh, sementara Nikita menurut Ustadz Dasat Latif adalah figur kegaduhan. Dia bukan public figure tetapi public kegaduhan, seru Ustadz Dasat Latif. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum ini viral di aplikasi TikTok video Nikita Mirzani membaca doa niat sholat yang beredar di aplikasi TikTok. Hal ini menuai kecaman keras dari netizen karena pada video itu dia melafalkan niat sholat maghrib tetapi diakhiri dengan tawa yang keras. Namun Nikita Mirzani dalam akun Instagramnya mengatakan bahwa hal itu merupakan video dia yang dipotong, dilepas dari konteks aslinya, karena di video itu dia sedang bertengkar dengan salah seorang artis dengan inisial DP. Karena itu pun Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa mengapa E-News TV sampai mengangkat hal dengan mencari sumber berita dari akun TikTok. Nikita Mirzani bahkan juga mengancam Ustadz Dasat Latif untuk dilaporkan. Nah, bagaimana kelanjutan kasus ini? Simak terus di Fakta Bang Pin, like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gue tuh bingung ya, ada gitu ya stasiun TV yang katanya besar malah ngangkat berita hoax tanpa dicek kebenarannya. Terus hostnya, jurnalisnya juga ikut-ikutan nyebarin berita hoax. Yang diinterview juga hoax, semua hoax. Sekarang kalau mau cari gosip tentang gue itu bukan lagi di infotainment, tapi di news. Ya news, coba bayangin yang ngebahas kasus politik, kriminal, semuanya. Tapi gue bisa masuk di situ atas dugaan penista. Ongol-ongol lupa. Si Burik cara sholat aja nggak tahu Burik. Masa Allahu Akbar baru niat usolli fardo maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Yang namanya sholat saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama. Ini dari sana langsung sana? Iya. Oke. Saya ajarin ya, sholat itu kita tidak boleh meminta apalagi bercerita. Seperti contohnya, ya Allah, saya dizolimi, tolong balaskan dendam saya atas zolimi ini ya Allah. Jangan, nggak boleh. Sholat itu doanya harus simple. Doanya tuh cuman begini, saya kasih tahu, ya Allah berikanlah saya kesehatan agar saya bisa mendampingi anak-anak saya sampai dewasa. Ya Allah berikanlah saya kemudahan atas apapun yang saya kerjakan. That's it. Allahu Akbar, takbir.